Saya pernah membuat video tentang bacaan Al-Habib Umar bin Hafiz, dan disitu karena ada orang yang merasa saya kurang wawasan mengenai qiraatil ya, cara membaca itu ya, cara membaca yang berbeda-beda, bangga mereka. Saya sampai bilang kalau saya yang membaca seperti itu, pasti kalian akan mentolol-tololkan saya, akan membodoh-bodohi saya. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertemu di video kali ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keimanan, serta rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cuplikan video dari seseorang yang memang hobinya memframing dan hobinya mencari kesalahan seseorang. Siapa itu orangnya? Ya, Harry Pras. Dia adalah orang yang memang hobinya mencari kesalahan seseorang. Dan apalagi pada kesempatan kali ini, orang yang dicari kesalahannya adalah Al-Habib Umar bin Hafiz. Maka dari itu, simak terus videonya sampai selesai. Saya pernah membuat video tentang bacaan Al-Habib Umar bin Hafiz, dan disitu karena ada orang yang merasa saya kurang wawasan mengenai qiraatil ya, cara membaca itu ya, cara membaca yang berbeda-beda, bangga mereka. Seperti Kang Mahesa Al-Bantani dan kawan-kawannya membahas saya, oh Kang Heri belum tahu bahwa ada bacaan begini, bacaan begitu, bukan hanya seperti bacaan yang kita ketahui, katanya begitu teman-teman. Hanya dia memaparkan. Tetapi ketika saya tanyakan tentang makhrijul hurufnya, diam. Saya sampai bilang, kalau saya yang membaca seperti itu, pasti kalian akan mentolol-tololkan saya, akan membodoh-bodohi saya. Makhrijul hurufnya saja belepotan, sok bicara agama. Oh, pasti akan bicara seperti itu mereka. Tetapi apa? Ketika wali kutub ketika wali kutub yang seperti itu baca Al-Quran, yang kata netizen begitu-begitu, oh enggak, mereka teman-teman punya alasan untuk membenarkan hal tersebut. Benar dan mantap bacaannya, seperti mendengar kiai-kiai langgaran ya, kiai-kiai di musola yang sudah tua renta. Padahal tinggal mengakui saja kalau makhrijul hurufnya, cara bacaannya kurang, ya tinggal diakui, tidak perlu mencari-cari alasan. Di video ini Harry Pras mengatakan dan mengolok-olok Al-Habib Umar bin Hafiz yang memang dalam bacaan Al-Qur'annya kurang ataupun makhrijul hurufnya tidak tepat. Ini perkataan daripada Harry Pras, di mana Harry Pras ini seseorang yang memang hobinya ataupun tukang silat, tapi bisa mengkritik seseorang yang ahli dalam bidang agama seperti Al-Habib Umar bin Hafiz. Ini adalah suatu perilaku yang sangat tidak beradab sekali ya. Oke, lanjut. Kita mengakui, kan ada tuh orang NU yang juga mengatakan kita tidak perlu berlebihan untuk mengagungkan Habib Umar, katanya begitu. Salah ya katakan salah, toh dia juga punya kemampuan di luar itu, yaitu pakar fikih, katanya pakar fikih. Saya di sini di tag teman-teman. Setelah sekian lama saya membahas hal itu, dihujat saya teman-teman, bacaan Harry Pras belepotan, tidak benar dan lain sebagainya. Iya sudah, karena saya bukan wali kutub. Tapi kalau sekelas wali kutub yang seperti itu, di sini saya di tag di satu postingan, ada yang nge-share video ini ke saya, yaitu perbandingan bacaan antara Al-Habib Umar dengan Syekh Sudais, yang dimana di situ jelas kalau mau dilihat dari segi usia mereka tidak jauh berbeda. Tapi dari segi bacaan, kalian bisa membandingkan. Coba kita simak seperti apa bacaan dari mereka berdua. Di sini Harry Pras mencoba untuk membanding-bandingkan bacaan Al-Habib Umar bin Hafiz dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais, di mana Syekh Abdurrahman As-Sudais adalah Imam Masjidil Haram yang memang sudah terkenal dan tidak usah diragukan lagi tingkat keilmuan dalam bacaan Al-Qurannya. Coba kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Di video tadi Harry Pras mencoba untuk membanding-bandingkan bacaan Al-Quran Habib Umar bin Hafiz dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais.
di mana Al-Habib Umar bin Hafid adalah seorang yang memang hafal tahfidz Al-Quran sejak usia yang memang masih terbilang muda. Dan juga Syekh Abdurrahman As-Sudais adalah imam Masjidil Haram yang memang terkenal, yang memang sudah masyhur tingkat keilmuan dalam bacaan Al-Qur'annya ya. Dan di sini Harry Pras mencoba untuk membanding-bandingkan hal tersebut. Ini adalah suatu perilaku yang sangat tidak beradab, membanding-bandingkan dua tokoh ulama besar yang sudah diakui tingkat keilmuannya oleh seluruh ulama yang ada di dunia. Ini kan suatu perilaku yang memang sangat kurang ajar menurut saya ya. Bagaimana wali kutub, wali ini ya, hafal 100.000 hadis, 100.000 hadis, ratusan ribu, bukan 100.000. Tapi apakah boleh itu dites, diuji? Sesuatu yang sudah diakui seperti itu, boleh gak diuji? Diuji hafalannya, bener gak hafalannya seperti itu? Kira-kira, ya, kira-kira 100.000 hadis itu, bener gak? Apa hanya suatu klaim saja? Sebagaimana Habib Ba'alawi yang mengakui bahwa diri mereka itu mengalir darah kenabian, ketika mau dites DNA, haram katanya. Gimana menurut kalian? Apakah itu sesuai? Apakah itu perilaku yang wajar? Atau itu perilaku yang kurang ajar? Baik, untuk itu langsung saja kita melihat komentar daripada netizen. Bagaimana tanggapan mereka tentang Harry Pras ini membanding-bandingkan bacaan Al-Quran Al-Habib Umar dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Baik-baiknya umat adalah umat yang bermanfaat untuk umat yang lain. Ya, saya sepakat dengan komentar ini, bahwasanya baik-baiknya umat adalah umat yang bermanfaat untuk umat yang lain, bukan umat yang suka mengadu dombakan, bukan umat yang suka memframing ataupun mencari kesalahan seseorang. Apalagi kesalahan seseorang ini adalah orang yang memang ulama besar ya, yang memang tingkat keilmuannya sudah tidak bisa diragukan. Coba kita yang lain. Kerjaanmu hanya membanding-bandingkan saja, menggiring manusia lain agar pandangannya mesti menyalahkan dan menyesatkan seseorang yang kau benci. Ingat, hanya Allah yang tahu soal kebenaran. Video-videomu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, saya sepakat dengan komentar ini, bahwasanya apapun yang memang telah kita ucapkan, apapun yang telah kita lakukan, itu menjadi sebuah tanggung jawab kita di akhirat nanti. Dan perilaku seperti ini adalah perilaku yang sangat meresahkan umat Islam yang ada di Indonesia. Dan orang-orang awam di luar sana sudah termakan dalam hasutan Harry Pras ini, di mana Harry Pras adalah seseorang yang memang sukanya membanding-bandingkan, sukanya mencari kesalahan seseorang, dan perilaku seperti itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, di mana apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita lakukan itu menjadi sebuah tanggung jawab kita di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memang suka mencari kesalahan seseorang. Dan walaupun ada orang-orang yang memang membenci kita ataupun menyalahkan kita, mencari kesalahan kita, semoga kita bisa memaafkan orang tersebut ya. Jangan seperti Harry Pras ini yang sukanya mencari kesalahan, membanding-bandingkan, dan membuat framing seseorang seolah seseorang itu adalah orang yang salah. Hanya Harry Pras saja yang benar. Itu kan suatu pemikiran yang memang sangat tidak mencerminkan umat muslim pada dasarnya. Di mana umat muslim adalah memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, mungkin hanya itu saja video yang bisa saya tampilkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keimanan, dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.